Halo guys, kembali lagi di channel AG21. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakal nyeritain sekaligus nge-review series anime yang berjudul Tonikaku Kawaii. Berkisah tentang cinta antara dua anak muda yang berujung ke pernikahan muda gitu. Mau tahu cerita gimana? Yuk langsung aja ke videonya. Kisah dibuka dengan adanya seorang laki-laki yang habis ketabrak bus. Kita panggil aja si Nasa. Saat ingin tertabrak tuh dia tiba-tiba diselamatkan oleh seorang perempuan, yaitu kita panggil aja Tsukasa. Tapi karena busnya ini terlalu kenceng, jadi mereka berdua pun tetap terluka. Tapi nggak separah kalau misalnya Tsukasa nggak nyelamatin si Nasa. Lalu kisah Tonikaku Kawaii pun dimulai. Lalu scene langsung berlanjut ke Nasa yang namanya itu ceritanya selalu diketawain gitulah sama teman-temannya. Karena ya aneh aja gitu. Biasa nama-nama Jepang tuh kayak Tomozaki, Sasuke gitu-gitu ya. Jadi tiba-tiba Nasa gitu kayak astronot gitu mungkin aneh kali ya. Karena dia ajak-ajak gitu jadinya tuh dia belajar keras dan pengen buktiin kalau semua orang tuh gua nggak pantas diejek ya. Nah karena itu tuh si Nasa jadi pinter gitu, pinter banget. Nah si Nasa ini pengen daftar ke SMA yang bagus atau internasional gitulah. Kalau di Indonesia tuh penabur gitu-gitu. Jadi si Nasa ini diceritainnya masih 14 tahun ya. Lalu scene berpindah ke kronologi terjadinya kecelakaan pas dulu ceritain Nasa itu. Jadi saat jalan pulang tuh tiba-tiba dia ketemu sama Tsukasa. Dan mereka tuh masih belum kenal kan. Si Nasa ini langsung ngejar Tsukasa dan dia tuh berpikir kalau Tsukasa ini adalah takdirnya, adalah jodohnya. Pas kejar tuh dia tiba-tiba ketabrak sama truk. Nah si Tsukasa ini pas udah selesai nolongin, dia tuh langsung lari pergi gitu. Dan Nasa ini nggak tinggal diem. Jadi dia tuh merasa kalau si Tsukasa ini masa depannya dia langsung dikejar ke terminal busway. Dan si Nasa ini langsung nyatain perasaannya ke Tsukasa. Tapi si Tsukasa ini mau terima Nasa asalkan dia tuh pengen nikah sama Tsukasa. Dan tanpa mikir Nasa pun langsung menerima pernikahan si Tsukasa. Tapi tiba-tiba habis dia ngomong kayak gitu dia langsung pingsan. Lalu hari-hari setelah itu tuh si Nasa selalu kesepian karena ya tuh Tsukasa tuh tiba-tiba hilang gitu lah. Pas dia habis pingsan tuh tiba-tiba hilang. Lalu scene langsung berlanjut ke 4 tahun kemudian. Nasa sekarang berusia 18 tahun dan tinggal di apartemen sempit sendirian gitu. Saat lagi main HP tiba-tiba aja ada yang ngetuk pintu dan ternyata itu adalah Tsukasa. Nasa pun kaget gitu kan, udah lama nggak lihat. Dan Tsukasa ini rencanain pengen beneran nikah gitu dah. Si Nasa tuh sempet ragu dan dia tuh kayak gugup, ini bakal masalah nggak, ini bakal gimana. Tapi ya karena emang udah cinta gitu kan, ya udah ditandatanganin lah persuratan pernikahannya. Dan mereka pun pergi ke tempat nyerahin suratnya gitu. Jadi mungkin di Jepang ini pernikahannya tuh segampang ini kali ya. Gue mikirnya tuh jadi cuma ngasih surat doang, nggak usah pakai saya terima nikahnya bla bla bla. Ya cuma ngasih surat doang tuh langsung nikah gitu. Gue juga bingung ya. Dan pas jalan ini Tsukasa doang nih yang nggak pernah ngejek namanya Nasa gitu. Di saat yang lain ngejek, wih nama lu mirip astronot. Nah Tsukasa ini malah memuji gitu loh. Lalu mereka pun menyerahkan surat pernikahannya dan mereka pun resmi menikah. Lalu keesokan harinya si Nasa ini masih mikirin gitu gimana nanti Tsukasa tidur di tempat apartemennya. Karena ya apartemennya si Nasa ini sempit dan juga kasurnya si Nasa ini cuma single bed. Dan akhirnya tuh mereka beli kasur lesehan gitu atau futon. Kalau di Jepang itu nyebutnya futon ya. Nah lalu mereka pun tidur di kamar yang sama berdua gitu. Lalu keesokan harinya si Tsukasa ini masakin Nasa makanan ya selayaknya istri gitu. Nah di apartemennya Nasa ini nggak ada kamar mandi. Jadi diceritakan tiap hari itu kalau Nasa mau mandi harus pergi ke pemandian. Nah karena Tsukasa ini juga mau mandi, jadi mereka berdua pun langsung pergi ke pemandian tersebut. Nah ternyata pemandian ini tuh punya temannya Nasa yaitu Kaname. Kaname tuh juga kaget gitu pas dengar Tsukasa udah punya istri dan nikah gitu. Yang biasa Nasa ini culun cuma bisa belajar, nggak pernah suka sama cewek, tiba-tiba kesini jalan bareng cewek cantik gitu loh. Nah akhirnya mereka berdua pun mandi, tapi nggak barengan. Kalian ya. Lalu scene langsung berpindah ke Tsukasa yang sedang mandiin sama kakaknya Kaname, yaitu namanya tuh Aya.
Nah, si Ayah ini suka sama si Nasa. Tapi dikira si Ayah ini Nasa sama Tsukasa ini nggak nikah dan masih adik kakak gitu lah, keluarga. Dikirain si Ayah ini Tsukasa dan Nasa ini keluarga. Lalu diceritakan dulu pemandian ini tuh sempat pengen bangkrut, nggak kekurangan uang dan sempat usahanya tuh ngedrop gitu, nggak ada pengunjung. Tapi karena ada inovasi-inovasi yang dibuat sama si Nasa, jadinya usaha ini tuh ya berkembang lagi, berkembang pesat, buka lagi dan lancar lagi. Lalu scene lanjut ke Tsukasa yang lagi sendirian di rumah karena si Nasa ini lagi pergi. Tiba-tiba aja ada yang ngetuk pintu dan pas dibuka itu adalah Chitose. Jadi dulu Chitose ini hampir jatuh dari pendakian. Karena ada si Tsukasa ini, jadi Chitose itu selamat. Dan sejak hari itu tuh Chitose sayang banget lah sama si Tsukasa. Chitose tuh kaget karena denger kalau Tsukasa ini udah nikah gitu. Nah, jadi si Chitose ini juga suka sama si Tsukasa. Jadi mereka lesbian gitu ya kayaknya. Bukan mereka, Chitose aja. Dan karena itu si Chitose ini jadi sedih. Dan pas lagi duduk-duduk sambil sedih gitu, si Nasa ini datang dan Chitose ini langsung marah-marah gitu karena ngerasa iri. Jadi si Nasa ini kan nggak tahu apa-apa tentang Tsukasa, sementara si Chitose ini segala halnya tuh tahu gitu tentang Tsukasa. Lalu Nasa dibawa sama Chitose ke rumahnya. Dan Chitose ini ngerencanain buat foto selingkuh palsu gitu, biar mereka berdua tuh cerai. Tapi karena Tsukasa ini percaya banget gitu sama Nasa, kan ya namanya juga cinta kan. Jadi mereka berdua pun lari dari tempat itu. Dan si Tsukasa ini bawa Nasa ke gereja gitu. Dan di sini terjadilah adegan penciuman. Lalu Shin langsung berlanjut ke Tsukasa yang minta sama Nasa itu sebuah televisi. Karena si Tsukasa ini suka banget gitu nonton film. Sedangkan Nasa ini yang kebanyakan belajar, jadi dia tuh gak pernah tahu film apa-apa aja gitu. Dan akhirnya mereka pun membelinya. Lalu Shin langsung berlanjut ke Nasa yang sedang ngobrol bareng dengan Kaname. Nah, Kaname ini nyuruh Nasa buat beli cincin. Karena ya masa nikah gak punya cincin sih gitu. Lalu keesokan harinya diperlihatkan Nasa yang sedang bekerja. Nah, saat bekerja itu dia ngerasa kesepian karena nggak ada Tsukasa. Dan dari sini dia nyadar fungsi cincin itu kayak gini. Lalu sesampainya di rumah, Nasa ngomong sama Tsukasa. Nah, si Tsukasa ini sebenarnya nggak mau karena dia ngerasa tuh buang-buang uang gitu. Dan biar si Nasa ini nyerah, nggak mau beliin cincin buat Tsukasa, jadinya tuh Tsukasa bawa dia ke toko cincin yang mahal-mahal. Nasa pun nyari ke toko lain gitu. Dan akhirnya mereka berdua pun membeli cincin yang paling murah. Ya yang penting cinta lah ya. Properti itu nggak penting murah atau enggak. Yang penting ya cinta yang tulus aja gitu. Lalu masuk ke episode 6. Diceritakan Tsukasa ini suka banget ngelindur gitu kalau lagi tidur. Lalu karena hal itu keesokan paginya si Nasa ini pengen pindah apartemen baru gitu biar bisa tidur bareng. Lalu keesokan paginya si Nasa ini pengen pindah ke apartemen baru gitu biar bisa tidur bareng. Karena seperti kalian tahu ya, si Nasa ini tidur di atas dan sedangkan si Tsukasa ini tidur di futon. Tapi katanya Tsukasa dia malah justru bilang kalau dia tuh lebih nyaman kalau tempatnya sempit karena bisa lebih deket sama si Nasa. Anjir, Tsukasa ini idaman banget, idaman. Nah, mereka berdua ini bicarain hal itu sambil jalan-jalan. Dan tiba-tiba Nasa ini keinget kalau dia tuh belum bilang maknya kalau dia itu udah nikah. Dan saat telepon maknya Nasa, dan maknya Nasa ini langsung kaget gitu. Lalu maknya Nasa ini nyuruh mereka berdua buat datang ke rumah maknya Nasa. Lalu si Tsukasa ini beli kamera untuk ngerekam liburannya pas di kota mamahnya Nasa itulah. Lalu mereka berdua pun pergi ke terminal dan berangkat. Dan ternyata si Chitose ini masih ngikutin gitu dan masih mau gangguin hubungan mereka berdua. Gue tuh di sini udah kesel banget ya sama Chitose ini, udah bener-bener pengen gue gebuk kayaknya. Tuh selama di bis ini si Nasa ini nggak bisa tidur nyaman gitu. Sementara si Tsukasa ini nyaman banget kalau tidur. Lalu saat bisnya istirahat, si Chitose ini mengharapkan biar mereka tuh berantem karena masalah-masalah kecil. Tapi nyatanya karena cinta yang terlalu dalam, jadi mereka berdua tuh mau berantem segimana kek, jadi ya tetap mesra aja gitu, tetap ada baiknya. Lalu Nasa dan Tsukasa pun makan bareng sambil nunggu bisnya selesai istirahat. Dan mereka pun sampai ke kota maknya Nasa tinggal. Lalu saat jalan-jalan tiba-tiba aja tuh si Chitose tuh datang.
Dan karena Nasa ini pengen nyelesain masalahnya, jadi si Nasa ini ngerasa kalau pernikahannya ini nggak diterima sama semua orang, dan dia tuh pengen Chitose ini nerima pernikahannya mereka berdua. Dan si Chitose dan Nasa itu diajak, jadi si Chitose diajak jalan berdua sama Nasa, sementara si Tsukasa ini ya di cafe gitu. Dan akhirnya Chitose pun sadar karena nasihat dari Nasa, jadi dia udah nggak pernah ganggu si Nasa lagi. Mereka pun naik taksi dan sampai akhirnya mereka pun sampai. Si emaknya Nasa ini sempat gugup dan gak siap gitu ngeliat istrinya si Nasa. Lalu mereka berempat bersama dengan ayahnya ngobrol bareng gitu. Dan ayahnya Nasa ini pengen ngobrol berdua aja tuh dengan Tsukasa. Dan di obrolannya ini si ayahnya Tsukasa ini bilang terima kasih karena dulu lu pernah nyelamatin anak gua, dan minta Tsukasa ini untuk jagain Nasa terus. Lalu keesokan harinya mereka pun pergi jalan-jalan sambil foto-foto gitu. Lalu malamnya Nasa dan Tsukasa pun pulang dari rumah orang tuanya Nasa. Dan saat sampai ke apartemennya Nasa, ternyata apartemennya Nasa ini udah kebakar abis gitu, udah nggak ada sisa. Untungnya Nasa ini udah sigap banget lah buat ngatasin gitu. Jadi file kerjanya udah disimpan di file lain, baju dan segala macam udah beres gitu. Lalu mereka pun sekarang tinggal di rumah Kaname di pemandian itu. Lalu Shin langsung berpindah ke Aya yang sedang buat kopi gitu. Dan Aya ini kan bodoh kan, dia tuh masih nggak nyadar kalau si Tsukasa dan Nasa ini udah nikah. Padahal si Nasa ini udah ngobrol sama dia pakai cincin segala, tapi dia tuh masih belum nyadar. Dan saat denger kalau si Nasa dan Tsukasa ini udah nikah, si Aya ini sakit banget gitu hatinya. Cuman mau gimana ya kan. Lalu Shin langsung berlanjut ke esok pagi. Nasa dan Tsukasa sedang nyuci baju bareng, dan ternyata Tsukasa ini nggak pakai daleman, nggak pakai BH sama si celana dalam gitu karena kebakar kemarin. Lalu mereka pun beli baju dan daleman berdua. Masuk ke episode 10 di sini, jadi Nasa ini pengen beli apartemen baru karena yang kemarin apartemennya Nasa yang kebakar tuh katanya lahannya pengen dibuat apartemen baru. Lalu mereka berdua pun pergi ke pameran kamar apartemen gitu. Jadi nanti tuh di pamerannya itu di show gitu, ditunjukin kamar apartemennya tuh nanti gimana. Lalu keesokan harinya saat yang lain masih tidur, Tsukasa dan Kaname ini bersihin pemandiannya gitu. Lalu malamnya karena kehabisan bahan makanan, jadi si Nasa dan Tsukasa ini pergi cari bahan-bahan ya sekalian jalan-jalan gitulah. Dan saat mau jalan-jalan ini si emaknya Kaname ini ngasih tahu jalan yang sepi gitu biar ya tau lah ya biar ngapain. Tapi mereka berdua nggak jadi ciuman nih di sini dan diganti oleh pelukan erat dari belakang. Lalu Shin berpindah ke Chitose yang datang ke apartemennya Nasa. Dia kaget tuh karena udah nggak ada gitu apartemennya. Untungnya dia ketemu tempat tinggalnya Tsukasa, yaitu di permandian Kaname. Lalu karena banyak orang yang datang ke pemandian, jadi ada Tsukasa, Nasa, keluarganya Kaname sama dua pelayannya Chitose. Jadi mereka pun memutuskan untuk membuat pesta takoyaki. Dan saat pesta takoyaki mereka pun makan-makan sambil bermain game bareng gitu. Masuk ke episode terakhir dibuka dengan Nasa yang dapat telepon dari kerjaannya. Pokoknya si Nasa ini suruh ngerjain apalah gitu. Lalu Nasa pun langsung kerja keras tanpa istirahat sama sekali tuh seharian. Keesokan harinya si Nasa ini sakit, dan sebagai seorang istri Tsukasa pun merawatnya. Lalu keesokan harinya Nasa dan Tsukasa ini diajak Kaname buat datang ke festival musim panas gitu, kembang api gitulah. Dan mereka pun datang ke festival itu. Dan saat di tempat mereka berdua pun berdoa bersama agar hubungan mereka tuh ya langgeng gitulah dan gak akan terpisah. Lalu di ending dari series ini mereka melihat petasan bersama-sama. Lalu kisah pun selesai.